nabiyyin wal alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang sebesar-besarnya karena Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita karunia, nikmat lahir dan batin untuk sama-sama membuka hati kita menerima nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an. Pada malam hari ini kita mulai surat baru, yaitu surat yang ke-9, surat At-Taubah, atau biasa juga dikenal dengan surat Al-Bara'ah. Disebut surat Al-Bara'ah karena dimulai dengan kata bara'ah. Surat ini adalah surat yang ada juga mengatakan termasuk salah satu surat terakhir yang turun. Ada yang mengatakan yang paling terakhir Al-Maidah, ada yang mengatakan sebelum Al-Maidah adalah surat At-Taubah. Bahkan ada juga ulama tertentu yang berpendapat bahwa yang terakhir malah At-Taubah. Terlepas dari itu semuanya yang kita inginkan adalah isinya. Kita ingin membaca lalu kemudian mentadaburi isinya. Isinya ini boleh dikata masih kelanjutan dari surat yang baru kita lewati, yaitu surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Surat Al-Anfal 8 berkaitan dengan peperangan, terutama perang Badar. Dan perang Badar itu adalah awal-awal Nabi di Yastrib, Madinah. Sedangkan surat At-Taubah ini adalah berkenaan dengan ketika Nabi sudah berkuasa di Mekah, setelah Fathul Makkah. Dan dikatakan sebagai akhir-akhir daripada kehidupan Nabi di dalam kehidupan dunia ini. Bersama kita sudah ada Ustaz Safi Soleh, dan kita minta kepada beliau untuk membacakan kepada kita dan kita ikuti bersama-sama surat yang ke-9, surat At-Taubah, ayat 1 sampai ayat 5. Surat At-Taubah ayat 1 sampai 5. Yang ingin membuka mushaf atau Al-Qur'annya sendiri dipersilakan, dan kita masuk ke screen seraya mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, untuk membacakan kepada kita 5 ayat pertama dari surat At-Taubah. Fadhil Ustadz. Syukran Ustaz, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من إلى الذين عاهدتم ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم فسيحوا أربعة أشهر واعلموا أنكم
واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين واعلموا أنكم غير 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 معجز الله وأن الله الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأذان إلى الناس يوم الحج يوم الأكبر الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم فإن إن تبتم تبتم فهو فهو خير لكم لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وإن توليتم فاعلموا أنكم غير غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا إلا الذين عاهدوا من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم ولم يظاهروا عليكم أبدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم فأتموا إليهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين
فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فإذا وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فخلوا سبيلهم إن الله غفور صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Mewakili seluruh jamaah, kami mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh dari Singapura. Semoga apa yang beliau bacakan kepada kita menjadi syifa bagi beliau, lahir dan batin, dan terutama kepada keluarga beliau. Amin, amin. Begitu juga kepada jemaah semua yang telah ikut membaca Al-Quran, semoga setiap ayat yang kita baca tadi, Allah catatkan sebagai cahaya yang telah akan menyinari alam barzah kita. Kita akan teruskan, kita akan mulai surat baru, yaitu surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini adalah surat yang bernomor urut 9. Jadi kalau kita urut, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Maidah, yang keenam Al-An'am, yang ketujuh Al-Araf, yang ke-8 kemarin kita selesaikan Al-Anfal, dan sekarang yang ke-9 At-Taubah. Jadi At-Taubah adalah urutan yang ke-9. At-Taubah secara bahasa adalah pengampunan. Kalau Al-Bara artinya berlepas diri. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah seluruh ayat sampai selesai nanti adalah 129 ayat. 129 ayat. Jadi kurang lebih sekian kali pertemuan.
Kalau 100 ayat berarti 20 kali pertemuan, berarti sekitar 24 atau 25, 6 kali pertemuan ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, mari kita mulai membahas ayat yang telah kita baca tadi, yaitu surat At-Taubah ayat 1. Jadi kita kasih ilustrasi perbuatan musyrik, karena ini berkaitan dengan kemusyrikan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atun minallah. Bara'a itu artinya berlepas diri. Dalam agama, terutama dalam akidah kita, ada dua hal yang tidak boleh berjumpa atau bertemu, yaitu baro'ah ataukah berbaro'ah, dan yang satunya adalah berwala, wilayah. Jadi berbaro'ah dan berwilayah. Bara' lawannya wala. Jadi bara' lawannya wala. Berarti wilayah lawannya baro'ah. Ya, jadi baro'ah ini pakai tamar buta, lawannya wilayah. Ya. Kalau berwala, berwilayah, lawannya adalah berbaro'. Jadi bara' dan wala. Kalau wala itu ingat kata wilayah, berwilayah, masuk ke dalam wilayah. Jadi kalau kita mendarat di Kuala Lumpur, berarti kita masuk ke wilayahnya Malaysia. Kita mendarat di Changi Airport, berarti kita masuk pada wilayahnya Singapura. Begitu kita masuk wilayahnya Malaysia tadi, maka otomatis semua hukum yang harus kita patuhi adalah hukumnya Malaysia, bukan lagi hukum Indonesia. Begitu kita mendarat di Changi Airport, maka berarti hukum yang kita patuhi adalah hukumnya Singapura, bukan hukumnya Indonesia. Seperti itulah. Begitu juga kalau orang Thailand pergi ke Indonesia, begitu mendarat di Cengkareng, maka kemudian hukum yang mereka harus patuhi adalah hukum Indonesia. Itu namanya berwilayah. Jadi berwilayah itu masuk ke dalam wilayah, dan konsekuensinya adalah kita harus mematuhi hukum yang berlaku pada wilayah tersebut. Jadi kita ulangi, namanya berwilayah itu otomatis mematuhi hukum yang berlaku pada wilayah tersebut. Begitu kita masuk ke Amerika, mendarat, maka kemudian kita harus mematuhi hukum yang berlaku di sana. Kita boleh tidak setuju dengan pemerintah Amerika dalam kaitannya dengan Gaza, tapi begitu kita masuk mendarat di negaranya, semua hukumnya harus kita patuhi. Ya. Kalau tidak, ya disuruh pulang. Nah, begitulah namanya berwilayah. Nah, sedangkan namanya berbaroah, berlepas diri adalah keluar dari wilayah itu. Kita keluar. Jadi ketika kita meninggalkan Changi Airport, berarti kita telah berbaroah dari Singapura. Begitu kita keluar dari Kuala Lumpur, maka kemudian kita berbaroah dari hukum Malaysia. Nah, jadi begitulah dengan berbaroah. Jadi lawannya, kalau berwilayah masuk ke dalam wilayah itu, dan konsekuensinya memenuhi seluruh hukum yang bekerja di sana. Sedangkan kalau berbaroah itu berlepas diri. Dan ini sangat prinsip dalam agama kita, karena satu, ini adalah menjadi unsur penting dalam kredo, dalam prinsip, dalam ajaran yang ada di dalam kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah dua unsur di sana. La ilaha itu adalah berbaroah kepada ilah-ilah apapun. Illallah berwala, berwilayah kepada Allah. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha dulu, berarti kita bersaksi bahwa saya berlepas diri, saya berbaroah dari Tuhan-Tuhan apapun. Illallah, kecuali Allah, berarti berbaroah kepada hanya Allah saja. Baru ditambah lagi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, berarti kita berwilayah kepada Allah melalui Rasulnya. Jadi berwilayah kepada Allah melalui Rasulnya yang mulia. Itu namanya berwilayah. Jadi ketika kita bersyahadat, syahadatain itu sebetulnya berwilayah. Berwilayah kepada Allah dan Rasulnya, dan berbaroah kepada ilah-ilah apapun. Yang kedua, kalau kita baca Fatihah, dari awal itu adalah berbicara tentang mengesahkan Allah. Memahami sifat-sifat dan nama-nama Allah. Dari ayat 1, 2, 3, 4. Begitu kita masuk pada ayat terakhir, maka kemudian kita di sana juga dua, berwilayah dan berbaroah.
berwala dan berbara. Di mana walanya? Ketika kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, masukkanlah atau tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Maksudnya masukkanlah aku ke dalam jalan yang lurus. Biarkanlah tuntunlah aku untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Siapakah jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Itu namanya berwilayah kepada mereka. Terus kemudian kita mengatakan gair al-maghdubi alaihim waladdallin. Gair itu artinya berlepas diri, bukan. Berarti pada saat kita mengatakan gairi al-maghdub, maka kita pada saat itu berbaroah. Ya, jadi dengan demikian ini unsur penting. Jadi dalam Al-Fatihah ditutup dengan wala dan bara, wilayah dan baroah. Dan kemudian syahadat kita adalah juga intinya adalah wilayah dan baroah atau baroah dan wilayah. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam agama kita. Nah, kebetulan di dalam surat At-Taubah ini permulaannya adalah baro'atun. Ya. Jadi di sini terjemahkannya pemutusan hubungan. Ya. Jadi baro'ah itu memutuskan hubungan, berlepas diri, keluar dari. Nah, sekarang karena di sini Allah, ini kan Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya adalah memutuskan hubungan, berlepas diri kepada orang-orang musyrik di sini, maka adalah tidak pantas kalau kita mulai surat ini dengan bismillah. Ya. Karena kalau kita mengatakan bismillah, kita menyambungkan diri dengan Allah. Itu kan dengan bersama. Ya. Bismillah itu adalah dengan bersama dengan nama Allah. Nah, sedangkan di sini Allah sendiri berlepas diri. Ya. Jadi dengan demikian karena permulaan surat ini adalah bara'atun minallahi wa rasulihi, maka tidak pantas dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka kita tahu bahwa seluruh surat di dalam Al-Quran itu ada bismillahnya. Permulaannya adalah bismillah. Kecuali surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah ini. Maka disebut dengan surat Al-Bara'ah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran kita ada 114 surat. Dari surat Al-Fatihah, surat 1 sampai yang terakhir, surat 114, yaitu An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Semuanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahnya sama kecuali surat At-Taubah. Sering ditanyakan kenapa surat At-Taubah tidak ada bismillahnya? Ya karena kita sudah jelaskan ada kata bara'atun di sini. Tentu saja ada banyak lagi pendapat ulama yang lain, ulama tafsir. Ada yang mengatakan bahwa ini berbicara tentang peperangan, tidak pantas dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuma kalau pendapat itu rasa-rasanya bukan hanya atau yang bicara tentang peperangan, tapi banyak surat yang lain. Termasuk Al-Anfal kemarin. Al-Anfal kemarin bicara tentang Perang Badar. Dimulai dengan Bismillah. Itu satu pendapat yang lain. Ada lagi pendapat yang lain lagi. Mengatakan bahwa surat At-Taubah ini tidak ada Bismillahnya karena dianggap kelanjutan daripada surat Al-Anfal. Jadi maksudnya isinya, ceritanya, maknanya kelanjutan, penerusan daripada surat Al-Anfal. Maka karena kelanjutan tidak perlu dimulai dengan bismillah. Itu pendapat lagi. Pendapat ini juga kalau kita pikir ada kelemahannya. Kenapa? Karena bukan hanya surat At-Taubah dan Al-Anfal yang dianggap bersambung maknanya, ada beberapa surat lain yang juga bersambung maknanya. Dan ini kata para ulama, para ahli tafsir, yaitu diantaranya surat Wad-Duha dengan Alam Nashrah. Itu mirip ceritanya, isinya sama juga. Tetapi buktinya Alam Nashrah juga adalah dimulai dengan Bismillah. Ada lagi surat Alam Tara Kaifa dengan surat Lilafi Quraisyin. Mengatakan bahwa itu juga isinya sama. Ya, artinya bersambung ceritanya. Tetapi juga Lilafi Quraisyin atau surat Al-Quraish tetap dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalau dikatakan karena bersambung dengan Al-Anfal sehingga tidak ada Bismillahnya, rasa-rasanya juga pendapat itu lemah. Seperti itu. Jadi inilah, jadi pendapat kita di sini adalah mengatakan karena dimulai dengan bara'atun minallah, Allah berlepas diri. Dan kita juga berlepas diri. Ya. Siapa yang berlepas diri dari Allah? Orang musyrik. Maksudnya kita juga berlepas diri orang musyrik karena Allah berlepas diri kepadanya. Jadi Allah dan Rasulnya berlepas diri minal musyrikin ini, minal musyrikin. Jadi dari orang musyrik. Maka kita juga berlepas diri. Karena ayat ini bicara ayat-ayat pertama daripada surat At-Taubah bicara tentang orang musyrik. Ya, jadi bicara tentang orang musyrik. Yaitu pada saat terjadi Futuh Mekah. Jadi kita sampaikan
surat At-Taubah ini, terutama di awal-awalnya, berbicara tentang ketika terjadi Futuh Mekah. Ya. Pada saat terjadi Futuh Mekah itu artinya Mekah takluk di bawah Nabi, padahal tadinya Mekah inilah paling sering menjadi sponsor perang melawan Nabi di Madinah, Yathrib. Rata-rata dari Mekah pada saat itu, Abu Sufyan dan teman-temannya, kita sudah bicarakan di surat Al-Anfal. Jadi surat pembahasan kita di Al-Anfal adalah Perang Badar, dan di sana tokoh utama yang kita bicarakan adalah Abu Sufyan. Itu disebutkan di dalam terjemahan, walaupun dalam kurung, terutama di ayat 38. Yang disebut dengan alladzina kafaru di situ adalah Abu Sufyan. Nah, jadi itu adalah mereka adalah sponsor-sponsor perang terhadap Nabi di Yathrib atau Madinah. Nah, tetapi suatu saat Nabi ingin pergi umroh ke Mekah, lalu kemudian dilarang masuk. Lalu kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini, ya, perjanjian Hudaybiyah ini, jemaah sekalian, lalu kemudian dilanggar. Jadi kita cerita singkat, dilanggar oleh orang Mekah. Akhirnya kemudian ketika Nabi masuk, lalu kemudian mereka ketakutan, padahal Nabi tidak datang bukan untuk memerangi mereka. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, jadi mengatakan tahun ini Nabi Muhammad harus kembali ke Madinah. Bayangkan Nabi datang dengan 1.500 sahabatnya, harus balik ke Madinah, padahal tinggal beberapa kilometer dari Mekah. Ditahan di sebuah tempat di luar Mekah namanya Hudaybiyah. Di situ berkemah, lalu terjadilah negosiasi, terjadilah pertemuan-pertemuan, meeting demi meeting, akhirnya kemudian tercapai kesepakatan namanya perjanjian Hudaybiyah. Di situ dikatakan bahwa tahun ini Nabi Muhammad dan pengikutnya tidak boleh umroh, tidak boleh diterima masuk di Mekah. Tetapi kalau tahun depannya boleh. Nah, itu adalah negosiasinya. Dan banyak lagi yang lain. Akhirnya tahun depannya Nabi datang, mereka dilanda dengan ketakutan, dan akhirnya terjadilah Futuh Mekah atau Fathu Mekah. Nah, setelah terjadi Futuh Mekah, dibuatlah Haji Akbar. Nah, ini adalah kejadian ini adalah Haji Akbar. Haji Akbar itu haji ketika juga terjadi Perang Hunain, kalau tidak salah itu menjadi untuk urutannya ya. Jadi terjadilah Perang Hunain, tapi intinya adalah Futuh Mekah dan terjadi di setelah Nabi berkuasa di Mekah itu namanya Futuh Mekah. Ya. Ini nanti di sini disebutkan ya di ceritanya. Nah, jadi dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa kita berpendapat bara'ah ini adalah diantaranya adalah karena ada kata bara'ah, tidak ada bismillah. Yang kedua, yang paling penting, tanpa ada penjelasan apapun boleh, itu apa? Ya karena memang dari Allah tidak ada. Ya. Karena dari Allah tidak ada, ya apa yang kita lakukan? Ya kita terima seperti ini. Karena memang dari Allahnya tidak ada. Makanya dari surat-surat yang lain pasti ada bismillahnya. Kalau semua surat ini bismillahnya hanya ditambahin oleh sahabat atau yang menulis pertama kali Al-Quran, maksudnya menulis itu mengcopy paste ya, dari tulisan waktu zamannya Nabi dipindahkan ke dalam mushaf, ya maka kemudian otomatis semua surat ada bismillahnya. Tapi kenapa penulis mushaf ini tidak menuliskan bismillah di surat At-Taubah? Itu menunjukkan bahwa memang At-Taubah tidak ada bismillahnya. Dan itu yang menunjukkan bahwa surat-surat lain memang dari Nabi ada bismillahnya. Jadi dari Nabi ada bismillahnya. Jadi kesimpulannya, penulisan bismillah pada awal-awal surat bukanlah dari penulis mushaf pertama. Bukanlah pengumpul mushaf pertama. Bukanlah pengumpul Al-Quran pertama. Bukanlah kolektor yang mengkoleksi Al-Quran pertama kali. Tapi memang begitu dari Nabi, selalu didengarkan oleh sahabat-sahabat yang dikesannya, karena ini adalah bersifat mutawatir, tidak ada pembantahan bahwa surat At-Taubah tidak ada bismillahnya, yang lain ada bismillahnya, berarti bahwa mereka semuanya mendengar kalau Nabi membaca Al-Quran dan setiap surat dimulai dengan bismillah, dan ini menunjukkan bismillahnya Nabi pasti kedengaran karena terdengar oleh yang lain. Bagaimana penulis mushaf tahu kalau di awal ada bismillahnya kalau mereka tidak mendengar Nabi membacanya? Misalnya Nabi membaca hanya sir, maka tentu penulis mushaf tidak mendengarnya, ataukah yang lain tidak mendengarnya. Tetapi adanya penulisan bismillah di awal surat-surat ini menunjukkan bahwa itu adalah mutawatir, sudah didengarkan dengan baik. Persoalan nanti ada membaca atau tidak lain soal, tetapi adalah bahwa memang mushaf Al-Quran yang asli
Setiap suratnya kecuali surat At-Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi argumen yang paling sederhana bahwa kenapa tidak ada Bismillah di sini, ya tanpa ada alasan seperti yang kita bicarakan tadi, tanpa alasan bara dan sebagainya, ya memang dari Nabi tidak ada. Kalau dari Nabi tidak ada, kan berarti dari Allah tidak ada. Ketika dari Allah tidak ada, ya begitu harus kita terima. Karena Al-Quran tidak boleh berdasarkan hawa nafsu kita. Al-Quran mengatakan kepada Nabi, apa Allah mengatakan kepada Nabi, utlu ma'uhiya ilaika. Sampaikan, bacakan kepada mereka apa yang diwahyukan. Jadi ketika diwahyukan surat At-Taubah, ya tidak ada bismillahnya. Maka Nabi juga tidak membaca bismillah, dan kemudian ditulis dalam bentuk mushaf yang tidak ada bismillahnya. Itu jawaban yang paling simpel dan masuk akal. Kenapa ya? Memang Tuhan bilang begitu. Kita sami'na wa ta'ala. Satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran ini jemaah sekalian, karena setiap surat itu ada bismillahnya kecuali Taubah, harusnya otomatis bismillah itu cuma 113. Karena tidak ada satu di sini kan. Ya, berarti hanya 113. Kan surat Al-Quran 114. Kalau dikurangi satu kan tinggal 113. Berarti Al-Quran itu hanya 113 surat yang ada bismillahnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa bismillah dalam Al-Quran hanya 113. Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa password, passcode, PIN, ya, yang ada di Quran itu adalah angka 19. Ya, sering kita angkat di sini. Bagi jemaah sekalian yang ingin selalu ikut tadabbur, pasti sudah sering kita angkat surat yang berbicara tentang alaiha tis'ata asyara. Di atasnya ada angka 19. Ya. Alaiha tis'ata asyara, di atasnya ada angka 19. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah surat Al-Mudaththir. Ya. Ayatnya 30 ini. Ya. Ini surat Al-Mudaththir, surat 74, ayatnya 30. Alaiha tis'ata asyara. Di atasnya ada 19, ada angka 19. Tis'a asyara. Tis'ata 9, asyara belas. Jadi 19. Ya. Secara bahasa asyara itu 10, tis'a 9. Ya, 10 tambah 9, 19. Nah, ini di atasnya ada 19. Cuma di sini kata malaikat penjaga, kita tidak perlu tidak perlu harus menulis, tidak perlu harus memahami seperti ini. Kenapa? Ini kan dalam kurung, tidak ada di sini. Ya. Ini tidak ada di sini, tapi ada di dalam kurung. Jadi artinya ini adalah pendapat penerjemah. Ketika pendapat penerjemah kita sebut itu tafsir. Ya. Jadi bukanlah Al-Quran. Al-Quran yang ini tidak ada kata malaikat di sini. Ya. Nanti malaikat ada di bawah sini. Ya, ini ada kata malaikat di TV. Ini adalah ayat 31 ini. Ini adalah ayat 31, bukan 30. Kalau ayat 30 tidak ada kata malaikat. Cuma dikatakan saja alaiha tis'ata asyara. Alaiha, di atasnya ada angka 19. Jadi bisa kita katakan di atas ayat-ayat Al-Quran itu selalu ada angka 19. Ya. 19 ini oleh para ulama tertentu dianggap sebagai password daripada Al-Quran, karena seperti tadi jumlah surat dalam Al-Quran ada 114 surat, itu habis dibagi 19. Ya. Jadi ada 114 surat. Jadi ada 114 surat di dalam Al-Quran. Kalau dibagi dengan 19, maka kita akan ketemu dengan angka 6. Kalau ini dibagi, kalau ini 114 bagi 19 kali 6. Ya. 6 kali 10, 60, 6 kali 9, 54, 50 tambah 60 tambah 54, 114. Jadi adalah 6 kali 19, 114. Ya. Seperti itu. Atau bisa juga bulatkan ini 20, 6 kali 20 itu 120. Dikurang 6, 114. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian terbalik, kenapa dikurang 6? Karena kan kurang 1 di sini, 20 kan kurang 1. Nah, jadi jemaah sekalian dari intinya adalah 114, habis bagi 19. Kalau seandainya misalnya Bismillah itu 113, ya kan berarti nggak bisa dibagi 19. Ya. Sedangkan pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa kata Bismillahirrahmanirrahim sendiri, ya, kata-kata Bismillahirrahmanirrahim sendiri, ya, Bismillahi, ya,
Rahmanur-Rahim. Rahim. Ini ada jumlahnya adalah ya Rahmanur-Rahim. Ini ada 19 ini. Coba kita lihat. Kita pernah hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini 3 huruf di sini. Ya. Kita sampaikan dulu bahwa di sini ada alif. Di sini ada alif, ada lam, ada ra. Ya. Kita ulangi lagi. Jadi kalau ada begini 3 huruf di sini alif, lam, ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya. Jadi total, Jadi totalnya ini semuanya ya, adalah 19 huruf. Dengan mengacu ke sini semuanya. Ya. Jadi kita sudah lihat 19 huruf. Jadi alaiha tis'at asyara. Di atasnya ada angka 19. Alaiha tis'at asyara. Nah, pertanyaan kita kembali tadi ke sini. Bagaimana kalau misalnya bismillah tadi? Mana tadi ini? Ini bismillah ya. Kalau bismillah ternyata cuma 113 ya. Katakanlah bismillah tidak 112 tapi cuma 114 ya. 13. Kan berarti ini tidak bisa dibagi 19. Nggak habis dia bagi 19. Ini nggak habis dibagi 19. Pasti cuma 5, sekian. Ini cuma 5, sekian. Nah, bagaimana kasusnya dengan ini? Ternyata jemaah sekalian ada satu surat yang 2 bismillahnya. Ada satu surat 2 bismillahnya, yaitu surat yang ke-27, surat An-Naml. Ya. Surat An-Naml ayatnya 30 juga. 30 di sini. Surat An-Naml, surat 27 ini, An-Naml 27 ayatnya 30. Ayat 30, mari kita lihat ya, pencet ini. Ini dia, ayat 30. Jadi ayat 30 ini, yang pertama juga ada ya, ini. Ayat pertamanya ada, ya, ingat, ayat pertamanya ada ini ya. Ini ada ini, Bismillahirrahmanirrahim ini. Jadi ayat pertamanya ada, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat 30 tadi juga ada, jadi 2 Bismillah di sini. Jadi 2 bismillah ini. Innahu min Sulaimana, sesungguhnya surat itu yang baca Ratu Balkis ini, kan Ratu Balkis membaca surat kepada penjabatnya. Sungguhnya surat itu dari Sulaiman. Ya. Wa innahu, dan sungguhnya surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini persis sama tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Di sini persis sama tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama persis. Jadi dengan demikian, kalau begitu Bismillah tetap menjadi 14 ya. 114 maksudnya. Jadi dengan demikian Bismillah tetap 114 juga ya. Karena ternyata ada satu surat yang 2 Bismillahnya, yaitu surat An-Naml. Surat yang ke-27, sehingga 114 bagi 11 habis dibagi 6 lagi. Nah, jadi beginilah jemaah sekalian, Al-Quran begitu luar biasanya ya. Jadi Al-Quran itu tidak mungkin dikarang oleh manusia biasa, karena kok bisa matematis begitu. Kita tahu bahwa di antara momok yang paling banyak ditakuti dulu anak sekolah adalah matematika, menghitung-hitung. Ya. Apalagi kalau sudah hitung-hitungnya sudah canggih, pakai angka 19, dibagi-bagi seperti itu. Angka 19 itu dalam matematika disebut dengan bilangan prima. Ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang paling sulit karena tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali hanya dengan dirinya sendiri dan satu tentunya. Dan kita lihat tadinya 19 itu sudah. Kalau misalnya angka 2 kan gampang tuh. 100 dibagi 2 dapat 50 kamu itu. 112 bagi 2 dapat segini. Pokoknya banyak. Bagi 3 juga banyak, bagi 4 banyak. Ya. Dan kalau dibagi dengan angka prima seperti 5, seperti misalnya 7, nah itu susah. 11, ya, 13, apalagi 19. Ya. Yang ketiga, 19 itu sendiri adalah mewakili seluruh bilangan. Bilangan itu kan sebetulnya kalau kita keluarkan nolnya 1 sampai 9. Jadi 19 itu 1 sampai 9.
Jadi kombinasi yang namanya angka-angka bilangan-bilangan itu cuma kombinasi antara 1 sampai 9 ditambah 0. Begitu. 0 itu ditemukan belakangan. Jadi kalau kita menghitung itu nggak ada nolnya, pasti 1 duluan. Ya. Coba kalau Bapak Ibu menghitung tak jarinya, pasti nggak pernah dimulai dari 0, pasti mulai dari 1. 1. Dari 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Baru 10 nanti di sini tambah 0, 1 kan. Ya. Jadi dengan demikian 10 itu adalah pengulangan angka 1. Cuma membedakan dengan 1 ini, ya berarti tambah 0, 1. Jadi 10. Jadi 0 itu diciptakan belakangan. Karena kalau enggak, mengulang lagi angka 1. Begitulah seterusnya. Ya. Kalau misalnya 12 kan gampang ya. 1, 2. Nah intinya adalah apa? 19 itu bahwa seluruh bilangan-bilangan 9, 8, 7, dan sebagainya berasal dari angka 1. Angka 1 itu tidak pernah tidak ada, karena tidak dimulai dari 0. Kalau angka 2 dimulai dari 1, yaitu 1 tambah 1, 2. Angka 3 dimulai dari 1, 1 tambah 1 tambah 1, 3. Tapi angka 1 selalu akan ada dengan sendirinya. Jadi 1 itu akan ada dengan sendirinya. Ya. Kalau angka 1 tidak ada dengan sendirinya, maka tidak ada hitungan matematis. Karena semua yang lain selain daripada 1 adalah berasal dari angka 1 yang diduplikasi, dilipat gandakan. Kita sering menyebutkan bahwa Tuhan itu satu, dan selain daripada Tuhan adalah bayangan Tuhan. Penggandaan dalam pengertian bayangan dari Tuhan. Nah inilah kurang lebih pembahasan tentang bara'atun minallahi wa rasulihi. Kepada siapa Allah dan Rasulnya berlepas diri? Ilal ladina, kepada orang-orang yang ahadatum, yang kalian telah membuat perjanjian. Ya, perjanjian Hudaybiyah maksudnya. Di kata-kata ahadatum di sini, yang kalian orang mukmin, jadi di sini tumnya mukmin ya, mukmin ya. Ini adalah orang mukmin ya. Ya. Orang mukmin ya. Orang mukmin atau orang muslim bisa juga. Jadi kepada kalian orang mukmin ya. Bikin perjanjiannya di mana? Yaitu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini aslinya dibikin di Masjidil Haram, dirumuskan di sana kan, anunya di sana, meetingnya di sana, musyawarahnya di sana, negosiasinya di sana. Ya, jadi ahadatum minal musyrikin. Jadi yang telah kalian bikin perjanjian dengan orang musyrik. Ya. Kenapa Allah berlepas diri terhadap ini? Karena itu tadi mereka telah melanggar perjanjian. Ya. Jadi bara'ah di sini. Ya, karena mereka telah melanggar perjanjiannya. Jadi bara'ah setelah mereka juga melanggar perjanjiannya di sini. Jadi kita coret ini. Perjanjian Hudaybiyah yang telah dibikin, yang telah ditandatangani, lalu kemudian mereka langgar sendiri. Maka kemudian ya karena mereka melanggar, maka Allah dan Rasulnya juga berlepas diri kepada mereka. Mereka siapa? Ya orang musyrik, karena masih penghuni penduduk orang Mekah pada saat itu. Yang tokoh utamanya adalah Abu Sufyan. Jadi minal musyrikin, ya. Dari orang musyrik. Dan juga sekalian serbahagia, ini waktu terjadi Futuh Mekah juga menarik. Kenapa? Karena tidak ada nanti pembunuhan di sini. Pembantaian apalagi nggak ada. Beda dengan sebagian kelompok-kelompok yang mengaku Islam, begitu dia menjatuhkan satu wanita langsung dieksekusi orang. Seperti dulu ISIS misalnya. Ya, kalau di Nabi nggak begitu. Ya. Nabi itu tidak brutal. Nabi itu adalah sistematis dan pakai hukum yang telah disepakati bersama. Nah, jadi bara'atu minallahi wa rasuli ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kata-kata bara' ini dalam Al-Quran berkali-kali muncul, tapi walaupun berkali-kali muncul, paling banyak berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Satu, Nabi Ibrahim itu adalah Sayyidul Anbiya'i, Sayyidul Tauhid. Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya orang-orang bertauhid. Dan Nabi Ibrahim berlepas diri kepada siapapun, bahkan termasuk kepada pamannya yang menjadi penyembah patung atau yang menjadi pembuat patung. Dia berlepas diri juga ke sana. Jadi artinya apa? Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita boleh berteman dengan siapapun juga, tapi hati kita tetap harus berbara'ah dari keyakinan mereka yang bertentangan dengan keyakinan kita. Secara sosial, secara antropologi, secara interaksi sosial, harus kita saling menghormati dan memuliakan
Tetapi dari sisi keagamaan tentu hati kita berlepas diri daripada apa yang mereka sembah. Ya. Karena menyangkut masalah agama. Agama itu kan adalah diyakini dalam jiwa. Kita lihat misalnya di sini. Ya. Kita lihat di surat Az-Zukhruf. Ya. Surat Az-Zukhruf ini surat 43 ayatnya 26. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata li abihi kepada pamannya. Abihi tidak selamanya bapaknya, bisa pamannya. Karena kalau kita katakan bapaknya berarti menyalahi surat Ali Imran ayat 30 sekian. Jadi wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi, dan kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada pamannya dan kaumnya, innani, sungguhnya aku ini baraun, berlepas diri. Baraun, berbara'ah. Ya, berbara'ah mimma ta'budun, dari apapun yang kalian sembah. Nah, jadi harusnya kita berkata begitu. Jadi kita bisa berinteraksi dengan mereka. Ingat, Nabi Ibrahim ini diperkirakan tinggal di rumah pamannya. Tetapi dia berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Tapi bukan berarti Nabi Ibrahim menolak dan durhaka kepada pamannya. Ya. Dia hanya mengatakan, kalian menyembah berhala, saya tidak ikut, saya berbara'ah. Ya. Saya tidak ikut, ya, karena berbeda dengan keyakinan saya. Innani bara'u mimma ta'budun. Saya ini berbara'u mimma ta'budun. Ya. Dengan demikian, ya sekalian, terlepas daripada al-bara' di surat At-Taubah, secara akidah tentu Allah melarang kita berwala kepada mereka. Tapi kalau ada perjanjian, ya berarti artinya apa? Kita harus bedakan antara interaksi sosial dengan masalah teologi. Masalah teologi, masalah keyakinan, masalah kredo, ya kita tidak ada toleransi. Tapi dalam interaksi sosial kita harus bisa. Seperti tadi kita katakan, walaupun kita pergi ke negeri seperti Cina yang ateis, terutama negara pejabat negaranya kan di sana PKC harus ateis. Nah, tetapi begitu kita masuk di sana, kita terikat perjanjian dan kita harus mematuhi perjanjian itu. Seperti mana tadi yang dikatakan dalam surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah ayat 1. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Al-Mumtahanah ini surat 60. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah. Jadi bagi kalian ada uswatun hasanah. Kalau uswatun hasanah yang biasa kita dengarkan kan Nabi, ya, di surat Al-Ahzab ayat 21. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau di sini Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Pada Ibrahim dan orang-orang bersamanya ada uswatun hasanah, ada teladan yang baik dalam kaitannya dengan dua hal, yaitu masalah ketuhanan, akidah, dan juga masalah akhlak. Ya. Jadi ada uswatun hasanah di sana. Terutama ketika izqalu, ketika berkata liqaumi, kepada kaumnya. Ketika dia berkata kepada kaumnya, inna, sungguhnya kami, sungguhnya aku, bura'a'u, ya, berlepas diri, minkum, dari kalian, wa mimma tabun, berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Maksudnya dari kalian karena mengajak saya pergi menyembah begitu, dan apa yang kalian sembah. Bura'a'u minkum wa mimma tabudun min dunillah, selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Jadi hanya Allah. Jadi kata-kata ini, inna bura'a'u minkum wa mimma tabudun min dunillah, ini setara dengan kata-kata la ilaha illallah. Kafar nabikum, kami ingkar terhadap perbuatan kalian, wa bada bainana wa bainakum, dan nampak antara kami dan kalian. Kami di sini maksudnya Nabi Ibrahim dan pengikutnya tadi, alladzina ma'ahu. Salah satu pengikutnya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Lut. Ya. Wa bada bainana wa bainakum, telah nampak antara kami dan kalian al-adawatu wal baghdha, yaitu permusuhan. Maksudnya mereka musuhin Nabi Ibrahim. Ya. Wal baghdha, dan kebencian. Bukan Nabi Ibrahim yang musuh kepada mereka dan benci, tapi mereka musuhin Nabi Ibrahim. Buktinya nanti Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Wal baghdha, dan kebencian, abada, selama-lamanya. Karena kami tidak mungkin mengikuti agama kalian, maka selama kami berbeda dengan kalian, kalian
pasti benci kepada kami. Hatta tu'minu, sampai kalian beriman billah kepada Allah wahda saja. Jadi kami nampak antara kami dan kalian adalah permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian tu'minu, kalau kalian beriman kepada kami baru hilang permusuhan kalian. Jadi ingat, mereka hilang permusuhannya kalau dia beriman. Jadi selama mereka masih beragama seperti itu, maka mereka cenderung mengikuti fatwa hawa nafsunya. Hatta tu'minu billahi wahda, kecuali atau sampai kalian beriman kepada Allah yang satu itu saja. Illa qaula Ibrahim, kecuali perkataan Ibrahim li abihi, kepada pamannya, yang mengatakan la astaghfiranna laka, saya akan istighfarkan kalian. La astaghfiranna laka, saya akan istighfarkan kalian. Wa ma amliku laka minallahi min syai'. Wa ma amliku, dan saya tidak memiliki bagi kalian di sisi Allah apapun juga. Artinya saya tidak punya otoritas di hadapan Allah nanti kalau Allah tidak kasih kepada saya. Saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kalian di hadapan Allah kalau kalian di dunia sudah menolak Allah. Ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, alaika tawakkalna, kepadamulah kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan kepadamulah kami bertaubat kembali, anabna itu kembali, wa ilaikal masir, dan kepadamulah nanti kami akan dikumpulkan. Anabna itu inaba, bertaubat bisa juga, kembali, ke arah kembali maksudnya, al-masir berkumpul, ya, tempat berkumpul. Jadi kepadamulah Allah kami bertawakal, kepadamulah kami kembali, dan kepadamulah nanti kami akan berkumpul. Alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa ilaikal masir. Ya, jadi ini bisa, jemaah sekalian kalau ingin mau nambah doanya, ini bagus nih doa, mulai dari sini. Ya. Jadi doanya mulai dari sini, Rabbana alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami akan dikumpulkan nanti atau berkembali. Ya. Nah, jadi itu adalah surat Al-Mumtahanah. Kita kembali ke sini. Ayat 2. Ini masih penyembahan berhala, biasanya penyembah api, biasanya penyembah berhala juga, yaitu seperti orang Pagan juga, namanya Pagan. Walaupun Zoroaster tidak menyebut dirinya sebagai agama Pagan, ya. Fasihu fil ardi arba'at asyurin. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi setelah Nabi tadi berlepas diri mengembalikan perjanjiannya, kan ya, sebelumnya mengembalikan perjanjian dengan cara yang baik. Ya, sekarang perjanjian mereka dikembalikan karena mereka telah melanggar. Nah, setelah itu apa kata Allah dalam ayat ini? Fasihu fil ardi arba'at asyur. Karena Mekah pada saat itu sudah berada di bawah kekuasaan Nabi, maka kemudian bagaimana dengan para pelanggar ini? Berlaku ayat ini. Fasihu fil ardi arba'at asyurin. Berkeliaranlah, berjalanlah di muka bumi, maksudnya di Mekah, di sekitarnya, arba'at asyurin. Artinya kalian sekarang bebas kemana-mana selama 4 bulan. Kenapa harus 4 bulan? Karena mereka musyrik menyembah berhala di mana? Di Mekah, di Ka'bah. Ka'bah ini kan tempat yang disepakati bersama adalah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah ayahnya orang bertauhid, lihat tadi. Kata-kata bara'ah tadi dari Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim lah yang kembali masuk ke sana setelah ditinggalkan dulu karena banjir bah. Lalu kemudian membangun kembali Ka'bah, itu maksudnya menyusun kembali batu-batunya. Lalu Allah ajarkan kepadanya manasik haji dan umroh di sana. Ya. Maka haji dan umroh sudah ada sejak sebelum Nabi dibisah, bahkan sebelum Nabi lahir. Jadi Mekah itu adalah pusat ibadah, Ka'bah itu adalah pusat tawaf, ya, seperti itu. Nah, tetapi mereka menggantung patung-patung di sana. Mereka menyembah berhala di sana. Ini namanya penyalahgunaan tempat. Ya. Tempatnya disalahgunakan. Ya. Semua sepakat di situ bahwa ini adalah tempat yang dibuat oleh Nabi Ibrahim untuk tauhid, tetapi mereka kemudian menggantung. Dan mereka bisa track back bahwa penyembahan patung itu muncul belakangan. Bahkan waktu Nabi di Bi'tsah itu belum terlalu lama sebetulnya. Karena pengaruh perjalanan mereka ke
wilayah-wilayah Romawi dan Persia yang melihat di sana ada patung-patung. Maka mereka juga membuat patung untuk disembah di sana. Ya. Seperti kita baca sebelumnya juga, pengikutnya Nabi Isa, Bani Israel. Pengikutnya Nabi Musa, Bani Israel. Juga dalam perjalanannya keluar dari Mesir, Exodus pertama itu, lalu kemudian berjumpa dengan perkampungan yang di situ orang menyembah berhala, juga datang kepada Nabi Musa minta dibuatkan patung berhala. Seperti itu. Nah, kalau di Mekah mereka sudah bikin, digantung di Ka'bah. Nah, sekarang wilayah ini adalah wilayah yang dikuasai Nabi. Nah, sekarang karena wilayah dikuasai Nabi, Nabi ingin mengembalikan tempat ini pada fungsi yang sesungguhnya. Fungsi awalnya yaitu hanya untuk menyembah kepada Allah. Nah, tapi coba lihat, apakah Nabi kemudian langsung membunuh mereka? Pertama, mereka sudah merangi Nabi bertahun-tahun. Ya. Satu dulu, mereka mengusir Nabi dari Mekah. Ya. Menyiksa sahabat-sahabat Nabi di Mekah. Yang kedua, mengusir Nabi dari Mekah. Yang ketiga, kemudian melarang Nabi untuk berumrah pada saat perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga adalah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Banyak sekali kesalahannya. Tapi begitu Nabi berkuasa terhadap mereka, mereka tidak serta-merta dibunuh begitu saja. Beda kemarin dengan HTS yang berkuasa berkuasa di Suriah. Belum baru beberapa hari sudah mengeksekusi orang-orang yang dianggap bertentangan dengan mereka. Harusnya kan melalui proses peradilan. Harus melalui proses peradilan. Yang harus diaktifkan kembali dulu adalah kehakiman, mahkamah. Ya, baru kemudian orang-orang yang dicurigai atau yang dituduh ya diadili dengan baik. Baru nanti kemudian dihukum. Ya. Ini mah enggak, tiba-tiba dihukum. Nah, kita lihat ini, Nabi terhadap penyembah berhala, termasuk di dalamnya Abu Sufyan, ya, dan banyak lagi yang lain, diberikan 4 bulan. 4 bulan setelah Nabi sampai setelah kasus ini. Artinya setelah kasus Al-Bara'ah ini. Jadi fasihu fil ardi, suruh mereka berjalan di muka bumi di Mekah dan sekitarnya sebebas-bebasnya. Selama seberapa lama? Arba'at asyurin, selama 4 bulan. Ya, 4 bulan ini adalah bulan haram. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum, sesungguhnya kalian ghairu mu'jizillah. Artinya bahwa silakan berjalan, tapi ingat kalian tidak bisa mengalahkan Allah lagi. Artinya kalian kalau berusaha membangun kekuatan kembali untuk membunuh Nabi dan menghilangkan Islam, sudah tidak akan sanggup. Wa'lamu, ketahuilah annakum, sesungguhnya kalian ghairu mu'jizillah. Tidak mungkin mengalahkan Allah, tidak mungkin melemahkan Allah dan Rasulnya maksudnya. Maksudnya kalau selama 4 bulan kalian diberi kesempatan dan ternyata mereka diam-diam membangun kekuatan baru, ini pengumuman. Lamu itu adalah pengumuman. Ketahuilah, camkanlah bahwa kalian tidak akan bisa mengalahkan Allah. Kenapa mesti 4 bulan? Nah, karena diberikan waktu tempo untuk berpikir, berenung. Dalam 4 bulan itu hanya ada 2 pilihan. Satu, kalau mau tinggal di Mekah, silakan, tetapi tidak boleh menyembah berhala. Karena Mekah ini tempat suci. Ya. Makanya kalau di Madinah itu perjanjiannya Nabi termasuk melindungi orang musyrik. Selama dia setia kepada Madinah. Tapi kalau di Mekah nggak bisa, karena Mekah ini memang dari dulu, sejak zamannya Nabi Ibrahim, tidak boleh menyembah berhala di sini. Nah, sekarang mau dikembalikan kepada aslinya. Jadi kalau kalian mau tinggal di Mekah, silakan, tidak ada masalah. Tetapi tidak boleh menyembah berhala. Satu. Yang kedua, kalau kalian mau menyembah berhala, silakan, tapi jangan di Mekah, keluar di luar tanah suci ini. Keluar, ya jangan di sini. Kan mereka orang tinggal di Mekah semua, artinya harus meninggalkan Mekah kalau mereka menyembah berhala. Nah, jadi 2 pilihan ini. Kalau masih mau tinggal di Mekah, silakan, tidak ada hukuman bagi kalian tinggal di Mekah, tetapi dengan catatan tidak boleh menyembah berhala. Ya, ingat, waktu terjadi Futuh Mekah, Nabi juga memberikan 3 pengumuman. Siapa yang berkumpul di rumahnya Abu Sufyan, dia akan selamat. Siapa yang tinggal di rumahnya dan tidak keluar, selamat. Yang ketiga, siapa yang berkumpul di sekitar Ka'bah, di pelataran Ka'bah, maka dia juga selamat. Ya. Jadi 3, berkumpul di pelataran Ka'bah selamat, di rumahnya selamat, di rumahnya Abu Sufyan selamat. Artinya tidak mungkin dibunuh. Kenapa? Karena dianggap tidak ada niat untuk melawan. Nah, sekarang setelah itu diberikan kesempatan 4 bulan berpikir.
Coba pikir, ya, 4 bulan ini. Kalau masih mau menyembah berhala, ya silakan keluar dari Mekah. Kalau mau tinggal di Mekah, ya tidak boleh menyembah berhala. 2 pilihan itu. 4 bulan diberikan kesempatan berpikir. Wa anna Allah muhzil kafirin. Dan Allah itu akan menghinakan orang kafir, orang yang melanggar aturan ini. Wa anna Allah muhzil kafirin. Allah akan menghinakan orang yang menolak peraturan ini ataukah pengumuman ini. Ya. Kita lihat surat Al-Kahf ya. Surat 46 ayat 32. Wa man la yujib da'iyallahi falaisa bimu'jizin fil ardi wa laisa lahu min duni awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan siapa yang tidak memenuhi, mengijabah da'iyallah, ya, orang yang mengajak kepada Allah, ya, pendai, pendakwah. Siapa yang tidak memenuhi da'iyallah, seruan kepada Allah, itu adalah maksudnya nabinya pada saat itu. Ini kata-kata da'iyah ini kita temukan dalam surat Al-Imran. Innana sami'na munadiya yunadi lil iman, itu ya, munadi juga di sana. Bukan dai tapi munadi, tapi maknanya sama, mengajak, menyeru. Falaisa bimu'jizin, maka siapa yang tidak mengijabah panggilan Allah, maka tidak bisa bimu'jizin, tidak bisa mengalahkan Allah di muka bumi. Tidak bisa merusak rencana Tuhan. Walaisa lahu min duni auliya, dan tidak ada lagi baginya pelindung. Ulaika fi dhalalin mubin. Jadi kita lihat di sini adalah kata mu'jiz. Ya. Dari kata mu'jiz ini muncullah kata mujizat. Ya, mujizat itu. Ini juga ada nih. Ya. Wa anna ini kata jin. Ya. Ini adalah surat jin. Para jin berkata, wa anna, dan kami para jin zananna yakin an lan nu'jizallah. Bahwa kami jin tidak bisa mengelemahkan Allah. Jadi jin sendiri mengaku tidak bisa mengalahkan hukum Allah. Fil ardi, di muka bumi. Walan nu'jizahu haraba. Dan kami juga tidak bisa membuat tipu muslihat dengan berlari. Tidak bisa lari daripada Allah, melemahkan Allah dengan cara menipu misalnya, dan dengan cara berlari nggak bisa. Itu kata jin. Jadi jin sendiri mengatakan kami tidak bisa lari dari pandangan Tuhan, dari kekuasaan Tuhan. Ini jin berkata begitu. Jadi jin juga harus patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ayat 3. Wa azanu min Allah wa rasulih. Ulangi kembali. Bahwa ini adalah pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Dan ini dilakukan pada Haji Akbar. Haji Akbar itu adalah haji yang bertepatan dengan hari Jumat. Ya, jadi bertepatan dengan Jumat ya. Wa azanu minallahi wa rasulihi. Allah memberikan pengumuman atau ada pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Kepada siapa? Ilan nasi yaumal hajjil akbar, kepada seluruh manusia pada hari Haji Akbar. Annallaha bari'un, bahwa semuanya Allah bari'un, berlepas diri, berbara'ah, minal musyrikin, dan dari orang musyrik. Wa rasulu, dan rasulnya juga. Ya. Dan rasulnya juga berlepas diri. Jadi Allah dan rasulnya berlepas diri. Fa'in tubatum, tapi kalau kalian semuanya bertaubat, ya, jadi sudah jelas melanggar, kemudian Allah dan rasulnya berlepas diri. Tapi ada kata-kata fa'in tubatum, kalau kalian bertaubat, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Ini sama dengan tawanan perang kemarin kita bicarakan. Ya. Wa in tubatum fahuwa khairul lakum, kalau kalian bertaubat itu lebih baik bagi kalian. Wa in tawallaitum, tapi kalau kalian berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah, catatlah, innakum annakum, maksudnya kalian ghairu mu'jizillah, tidak akan bisa melemahkan Allah. Jadi kalian tidak bisa mu'jizillah, ya. Tidak bisa mengalahkan Allah, ya. Tidak bisa memperdayai Tuhan. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim,
Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang menolak, kafaru, adabin alim, dengan adab yang pedih. Nah, jadi artinya Allah mengatakan kepada mereka bahwa pada hari ini Allah memberikan kepada kalian kesempatan 4 bulan, bahwa kalau kalian ingin tinggal di Mekah silakan, tapi tidak boleh menyembah berhala. Kalau kalian ingin menyembah berhala, silakan tinggalkan Mekah. Ya. Inilah pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Illal ladina ahadatum, kecuali. Jadi ada kecualinya tadi. Jadi Allah dan Rasul tadi memberikan kesempatan kepada yang melanggar tadi berlepas diri. Jadi ingat, Allah dan Rasulnya berlepas diri kepada mereka tadi yang melanggar janjinya, yang mengingkari ahadnya tadi. Ya. Nah sekarang ada pengecualian. Illal ladina ahadatum, kecuali orang-orang yang kalian juga telah bikin perjanjian. Jadi ahad itu kalian telah bikin ahad, perjanjian, minal musyrikin, dengan orang musyrik atau dari kalangan orang musyrik. Summa kemudian lam yang kusukum, tetapi tidak mengingkari, tidak mencederai, tidak melanggar perjanjian ini syai'a, sesedikit apapun. Jadi lam yang kusukum di sini kita artikan tidak melanggar. Secara bahasa yang kus itu mengurangi, tidak mengurangi sedikit pun juga. Ya. Artinya tidak ada pelanggaran sesedikit apapun terhadap perjanjian itu. Kalau perjanjian itu kan ada pasal-pasalnya, ada ayat-ayatnya. Ya, dilanggar 1-2 ayat saya kan sudah putus, tetapi mereka dikatakan selama mereka tidak mengurangi, melanggar ayat-ayat itu sesedikit apapun juga, walam yuzahiru alaikum ahada, dan juga tidak membantu, lam yuzahiru, tidak membantu juga siapapun, kelompok manapun, ahad dari sini kelompok manapun, untuk memerangi kalian, alaikum, tidak membantu pihak manapun mengalahkan atau memerangi kalian. Jadi satu adalah selama mereka tidak mengingkari perjanjiannya dan tidak membantu pihak lain memerangi Nabi, maka terhadap mereka ini walaupun dia musyrik, ya, walaupun dia musyrik di sini tetap berlaku ini fatimmu ilaihim ahdahum. Jadi disinilah kita lihat bahwa kita harus memenuhi perjanjian dengan siapapun, termasuk dengan musyrik, selama dia tidak mengingkari perjanjiannya. Padahal musyrik ini kan kita kenal adalah syirik yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Tetapi terhadap mereka di dalam ayat ini disebutkan tetap harus memenuhi perjanjian itu. Nah, disinilah kita lihat bahwa kalau kita masuk ke negaranya orang, berarti kita terikat dengan perjanjian itu. Ya. Maka kita harus wajib, karena setahu kita tidak ada negara manapun yang akan melanggar perjanjian negara itu terhadap kita. Siapalah kita 1-2 orang masuk ke negara itu kan tidak penting. Ya. Maka tidak mungkin negara tiba-tiba melanggar perjanjian kepada kita, negara mereka, karena kita tidak ada apa-apanya. Kecuali kalau kita melanggar, misalnya mencuri, membuat kerusakan, dan sebagainya. Memprovokasi, nah itu kita yang salah namanya, kita melanggar perjanjian. Jadi harus kita camkan, kita tidak boleh melanggar perjanjian. Kalau di negara itu ada kata-kata tidak boleh membawa pengaruh-pengaruh ini, ya tidak boleh. Seperti contohnya di Cina, Tiongkok. Di Tiongkok itu tidak dilarang orang beragama. Boleh orang beragama, di sana ada masjid, di Beijing ada masjid, ada gereja. Tetapi yang dilarang adalah mempromosikan agama, mendakwakan agama. Dan dianggap mendakwakan agama apabila beribadah di tempat umum, misalnya di tengah jalan kita salat, itu tidak boleh di sana di Tiongkok. Karena kalau di tengah jalan atau di pinggir jalan dia ngambil sajadah, dia salat, itu dianggap mempropagandakan agamanya. Tidak boleh. Kalau mau salat ya nanti kembali ke hotelnya, di kamarnya, boleh, tidak ada masalah. Atau pergi ke masjid, ya, boleh. Tapi kalau di teras atau di pinggir jalan, terus kemudian turun salat, itu tidak boleh. Nah, karena itu peraturan mereka harus kita hormati. Ingat, karena itu peraturan mereka harus kita hormati. Di negara kita boleh jadi salat di mana-mana boleh. Ya.
Di teras boleh kita gelar sejadah, ya. Pinggir jalan kita bisa gelar sejadah. Tapi karena itu bukan negara kita, mereka peraturannya begitu, dan kita masuk ke negara mereka, maka kita harus memenuhi perjanjian itu. Kita tidak boleh mengurangi sesedikit apapun perjanjian itu. Ingat. Jadi inilah Islam. Islam itu bukan sembrono. Islam itu bukan memperlakukan negara orang seperti hukum rimba, bukan. Kita harus menghormati setiap wilayah. Ya. Dan demikian kalau misalnya negara itu melarang kita membawa material-material tertentu, ya jangan bawa ketika ada larangan itu. Kalau kita termasuk, ya berarti kita yang salah menantang negaranya orang namanya. Sudah tahu ada peraturan tidak boleh, kita melanggar. Nah itu tidak boleh. Ya. Seperti contohnya kita masuk ke satu negara yang menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita buang sampah sembarangan, ya berarti kita sendiri melanggar. Kalau kita ditangkap, ditahan, ya wajar. Bukan kesalahan mereka, tidak bisa kita mengatakan, loh itu kok negaranya begitulah. Kita yang salah, kita nuduh negara orang. Jadi seperti itu. Jadi fa'atimnu ilaihim ahdam. Jadi selama mereka memenuhi perjanjiannya, kita pun harus memenuhi perjanjian kita kepada mereka. Jadi Islam itu adalah tatanan. Islam itu adalah interaksi sosial yang positif. Islam itu adalah saling menghormati dan menghargai posisi dan hak-hak masing-masing. Islam bukan gerasa gerusuk. Islam itu bukan membabi buta. Islam itu adalah tatanan, order. Ya. Harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Islam sendiri adalah peraturan. Jadi makanya fa'atimu ilaihim ahdahum, selama mereka lam yanqusukum syai'an wa lam yuzahiru alaikum ada fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim, sampai waktu yang telah ditentukan sesuai dengan masa yang telah disepakati. Kan perjanjian biasanya kan ada masa lamanya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ingat, ditutup dengan sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Dengan demikian apa tanda orang bertakwa? Menghormati perjanjian yang dibuat dengan orang lain, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Jadi orang bertakwa di sini adalah orang yang menghormati perjanjiannya dengan pihak lain, dengan orang musyrik sekalipun. Inilah yang menyebabkan Iran itu tidak mau menyerang sembarangan. Karena sebagai anggota PBB diikat oleh piagam PBB. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi harus dihormati. Ya. Harus dihormati. Siapapun kita bikin, ya harus dihormati perjanjian itu. Dan itu adalah bagian daripada ketakwaan. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ya. Jadi misalnya kita di jalan, di Jakarta misalnya, ada di antara jemaah yang keluar naik motor, kan harus pakai harus pakai helm, ya harus pakai helm. Ya, jangan nanti mentang-mentang pakai kopi atau pakai sorban nggak mau pakai helm, ya tidak boleh. Ini memperlihatkan Islam itu kayak barbarian nantinya, memenuhi peraturan, karena peraturannya harus pakai helm, ya pakai helm. Ya. Suruh pakai seat belt, ya pakai seat belt, seperti itu. Jadi innallaha yuhibbul muttaqin, itu termasuk bagian daripada ketakwaan. Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang bertakwa. Jadi Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi jemaah sekalian, ini kata kuncinya bertakwa. Dan kata-kata ini kita temukan juga dalam surat Al-Maidah ketika berbicara tentang pentingnya menegakkan kesaksian walaupun terhadap orang yang berbeda dengan kita, bahkan secara kelompok kita mungkin ada permasalahan dengan mereka, tetapi berkaitan dengan keadilan harus ditegakkan. Ya. Terakhir, masih kemusyrikan. Faidan salakhal ashhurul hurum, apabila sudah habis masa 4 bulan tadi, ya. Jadi namanya ashhurul hurum, bulan-bulan haram yang 4 bulan tadi disampaikan. Apabila sudah habis masanya, sudah lewat, sudah habis, ya, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, dan mereka masih menyembah berhala di Mekah tidak boleh lagi, harus dibunuh. Ini peraturannya seperti ini. Ya. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maksudnya kalau mereka melawan, tentu dia dibunuh.
Karena kalau tidak, ya ini adalah khuzuhum, cukup tangkaplah mereka. Ya. Wahuzhum, tangkaplah mereka. Kalau mereka banyak, wahsuruhum, kepunglah mereka. Ya. Jadi mereka misalnya sudah sampai 4 bulan, tidak mau tinggal di Mekah, tetap menyembah berhala, ya tidak boleh. Berarti dianggap sebagai membangkang namanya. Membangkang terhadap konstitusi baru yang mengatur Mekah. Ya. Sebetulnya bukan konstitusi baru, konstitusi lama yang dihidupkan kembali. Jadi kalau mereka telah melanggar, setelah habis dan masih tetap melanggar tadi, maksudnya tidak mau meninggalkan Mekah padahal masih suka menyembah berhalanya di Mekah, di Ka'bah, maka faktulul musyrikina haitsu wajadtum, mereka orang musyrik itu di mana saja kamu temukan mereka di Mekah, wa khuzuhum, ataukah tangkaplah mereka, wasrum, ataukah dan kepunglah mereka, tergantung orangnya. Kalau mereka banyak dan melawan, ya dibunuh. Kalau tidak, 1 orang ditangkap. Kalau agak banyak, dikepung. Wa qulu lahum kulla marsalin, dan ikutilah mereka, maksudnya intailah mereka. Sebarkanlah spy di mana-mana untuk melihat apakah mereka benar-benar sudah patuh kepada kesepakatan baru tersebut. Wa qulu lahum kulla marsalin. Marsad itu adalah tempat pengintaian. Tempat-tempat pengintaian. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa intelijen negara itu adalah sah. Jadi setiap negara punya intelijennya, maka sah. Ya. Yang salah kalau intelijen negara itu justru untuk merusak negara orang, itu tidak boleh. Itu kejahatan namanya. Tapi intelijen negara untuk menjaga keamanan negaranya itu sah secara agama. Ya. Untuk menegakkan peraturan, menghindari terjadinya ada kelompok tiba-tiba membesar, melakukan pemberontakan, nah itu tidak boleh. Ya. Maka itu harus ada intelijen negara. Maka dikatakan waqud lahum kulla marsalin. Kita artikan ini, maka buatlah lembaga intelijen negara untuk mengikuti orang-orang yang dianggap punya potensi untuk membangkang. Fa'in tabu, tapi apabila mereka bertaubat, apabila mereka telah bertaubat, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, atuz zakat, menunaikan zakat, minimal zakat fitrah, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah mereka bebas. Inilah Islam. Khallu sabilahum, bebaskanlah mereka. Ya. Padahal mereka tadinya memerangi Nabi, mengusir Nabi, banyaklah kasusnya. Tetapi apabila mereka sudah bertaubat, artinya mereka tadi memenuhi perjanjian, yaitu bahwa mereka tidak menyembah berhala lagi di Mekah, ya, maka kemudian bebaskanlah mereka. Sabil, maksudnya biarkanlah mereka menempuh jalan yang mereka sukai. Mau jadi petani, mau jadi pedagang, mau jadi apa saja, silakan. Fakhalu sabilahum, bebaskanlah mereka kemana-mana. Apa soalnya? Inna Allah ghafurur rahim, karena Allah sendiri adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah indahnya Al-Quran. Ya. Sama dengan surat Al-Anfal sebelumnya. Jadi kalau kita lihat beberapa perilaku orang-orang yang mengaku menegakkan khilafah tetapi beringas, itu jelas bukan Al-Quran. Itu hanya menggunakan Islam sebagai kaos, sebagai jubah, ya, untuk mengelabui masyarakat. Mereka jangan-jangan adalah operasi undercover-nya pihak lain, intelijen pihak lain, dengan nyaru sebagai orang Islam. Karena jelas umat Islam itu tidak brutal, tidak suka menumpahkan darah. Lihatlah Nabi ini. Ya. Padahal Nabi tadinya dari Mekah diusir. Ya. Ada beberapa sahabat di sana disiksa, dicambuk. Ya. Kemudian setelah pindah ke Yastrib, diperangi terus-menerus oleh orang Mekah. Tetapi luar biasa setelah terjadi Fathu Mekah, ini yang kita saksikan adalah peradaban kemanusiaan. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita yang selalu mengikuti tadabbur ini, yang benar-benar memahami sedikit demi sedikit, walaupun masih sangat sekuku hitam, masih sangat sedikit daripada dia pahami Nabi, ya, tetapi dengan yang sedikit ini mari kita coba amalkan. Kita tunjukkan bahwa Islam itu tidak brutal. Kita sampaikan kalau sebelumnya Islam itu tidak eksklusif. Islam itu inklusif, karena dia adalah ukhrijat linnas. Harus berinteraksi dengan siapapun juga. Tidak boleh mengurung diri dalam tempurung. Yang kedua adalah Islam itu berdasarkan ayat ini adalah tidak brutal, tidak membabi buta. Islam itu adalah selalu sesuai dengan peradaban dan perjanjian yang telah disepakati bersama.
Walaupun perjanjian itu dengan orang musyrik sekalipun, harus kita tetap mematuhinya, selama tadi mereka juga mematuhi perjanjian itu. Terima kasih banyak atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ustaz, apakah ayat terakhir ni kalau kita cantumkan dengan alam tadi bahawa pecah belah tidak akan berlaku kalau kita benar-benar di bawah surah Baqarah, yakni apabila Allah ciptakan khalifah maka tidak ada pertumpahan darah, dan khalifah tadi juga akan memastikan tidak ada kerosakan di atas muka bumi. Maka ayat terakhir ini apakah akan mengulang tayangkan apabila Masjidil Aqsa nanti dibebaskan, lantas semua ayat surah Al-Anfal tadi sampai ke ayat yang sekarang ni akan berlaku kembali di tangan Imam Mahdi alaihissalam. Jadi pencerahan Ustaz, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jawabannya iyalah, pasti seperti yang dikatakan tadi Pak Nur. Jadi seandainya nanti terjadi kemenangan, datang misalnya Imam Zaman, menegakkan kembali kebenaran, maka yang muncul seperti surat Al-Baqarah 30 itu. Ya, tidak akan ada pertumpahan darah. Karena di surat Al-Baqarah dikatakan tidak ada kerusakan di muka bumi, tidak ada pertumpahan darah. Kalau dia merusak di muka bumi, membuat pertumpahan darah, berarti itu bukan khalifah. Itu bukan khalifah. Jemaah sekalian yang berbahagia, walaupun Iran ini atau pemimpin Iran ini bukan Imam Mahdi, imam, manusia biasa juga. Tetapi yang dilakukan itu sudah menarik. Misalnya menyerang Israel, kalau Israel melanggar duluan. Yang diserang siapa? Instalasi militer. Yang diserang itu cuma pangkalan-pangkalan militer, tidak pernah menyerang daerah sipil. Luar biasa. Karena ingat jemaah sekalian berbahagia, yang namanya orang Israel di sana manusia juga. Yang boleh jadi sekarang mereka arogan karena merasa didukung oleh negara besar. Tapi ketika suatu saat Allah menarik dukungan daripada negara besar itu, dan mereka menjadi lemah, tak berdaya, ya mereka sangat mungkin sangat gampang mengikuti peraturan. Misalnya, suatu saat Imam Zaman datang. Lalu kemudian apakah mengusir mereka semuanya? Mengusir selama yang diambil itu tanahnya orang Palestina. Ya. Orang-orang Palestina diserahkan tanahnya. Kalau mereka memang datang ke sana dan bukan tanah orang Palestina yang ambil dan dia beli baik-baik, maka kemudian dia akan dibiarkan. Diberikan kebebasan. Silakan mau tinggal di sini atau mau kembali ke negara lain atau pindah ke negara lain. Tidak ada masalah. Ya. Karena Islam sejatinya bukanlah menumpahkan darah. Ingat, seluruh manusia adalah makhluk Allah. Seluruh manusia adalah tajalliyatnya Tuhan. Seluruh manusia ini adalah lokus kehadiran Tuhan, mazharnya Allah. Al-Quran mengatakan bahwa namanya manusia itu adalah kami muliakan. Laqad karramna bani Adam. Itulah sebabnya demi menyelamatkan Fir'aun, Allah mengutus Nabi Musa. Makanya kan Nabi Musa itu aslinya bukan datang menghukum Fir'aun, tapi menyelamatkan Fir'aun. Ingat, Nabi Musa datang bukan membunuh Fir'aun, tapi menyelamatkan Fir'aun. Kita bisa tahu kita lihat bagaimana dialog Nabi Musa dalam Al-Quran dengan Fir'aun. Pada saat Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, Allah mengatakan, wahai Musa, izhab ila Fir'auna, pergilah kepada Fir'aun, innahu tagha. Fir'aun itu telah berbuat semena-mena di muka bumi, telah membuat kerusakan. Apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Wahai Musa dan Harun, kalau kamu sampai kepada Fir'aun, qulu lahu qawlan layyina. Qula, katakanlah kamu berdua, lahu kepada Fir'aun qawlan layyina, kata-kata yang lembut, luar biasa. Nanti kalau kamu sampai kepada Fir'aun, ucapkan kata-kata yang lemah lembut. Apa kata-kata lemah lembut itu? Diabadikan dalam surat An-Nazi'at. Nabi Musa berkata, wahai Fir'aun, hallaka ila anta zakka, wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wahai Fir'aun, tidak ada keinginan kepada dalam diri kamu untuk ma'rifat kepada Tuhan, mengenal Allah. Kalau seandainya ada keinginan, saya siap membantu kamu. Luar biasa. Coba. Jadi Nabi datang bukan menghukum orang. Nabi datang bukan membunuh. Nabi datang bukan membuat anak jadi yatim. Nabi datang bukan membuat istri jadi janda.
Nabi datang adalah untuk membimbing seluruh manusia, membenarkan yang salah, meluruskan yang bengkok, menuntun orang yang tidak melihat. Nabi datang seperti itu. Nabi datang memberikan pakaian bagi mereka yang telanjang, memberikan tongkat bagi mereka yang buta, memberikan makanan bagi mereka yang lapar, memberikan minuman bagi mereka yang haus. Islam datang seperti itu. Islam datang bukan menebarkan kebrutalan. Jadi jawaban kita kepada menteri pasti seperti itu. Ketika dia datang, dia berlaku seperti Imam Ali. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Di chatting ada? Tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berharap ya pertemuan kita dari waktu ke waktu tentang Al-Quran ini yang mengajarkan kepada kita cahaya Al-Quran. Ingat cahaya Al-Quran, karena jangan sampai Al-Quran ini orang berbicara tentang Islam tapi tidak punya rujukannya, tidak punya referensinya. Ayat-ayat mana yang dirujuk dalam Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah sangat humanistik. Al-Quran itu sangat beradab. Al-Quran itu adalah sangat-sangat menginginkan hidup bersama di muka bumi ini. Apapun agama dan kepercayaannya, apapun suku bangsanya dan warna kulitnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz.